tes.
Syafiq, Syafiq, ini IELTS itu pertemuan ke-6 kan ya? Oh, udah 10. Saya mau tanya, kalau task one itu apa sih yang dilakukan, apa sih yang ditulis? What do you write? What do you need to write in task one of IELTS? Apa yang ditulis? Tulisannya bentuk apa? Boleh share? You can share by writing down your answer or also open your mic. Apa nih teman-teman? Bentuknya apa? Masih ingat nggak? Kalau task 1 itu isinya apa? Bentuk tulisannya apa? Hello? Ini antang-antang aja artinya apa nih? Kemarin pada ikut kelas nggak sih? Saya nggak sempat untuk mengingat-ingat juga sih semuanya. No, Oke, gimana? I didn't come. Oh, you didn't join? Yes. Okay, yeah, I see. But Suli or Uju? Yes. Is it? Yes. Yes, what? Ini Uju sama Suli sama nggak sih? Yes, same name. No, Uju is my nickname and my full name is Alejandra. Oh, got it. Okay, you got me, man. Okay, baik. Okay, tapi Uju, Yes. do you know what you need to write for task one? If I'm not mistaken, a task one is talk about agree and disagree. Is it like that? Okay. But our opinion? You're telling about your task about task 2. Itu adalah task 2 ya. Nah, kalau yang pertama task 1 itu lebih simple. Apa nih? Masih ingat nggak? Atau teman-teman yang lain bisa ikutan ini loh, jawab ya. Karena Uju nih kemarin nggak masuk. Is it talk about bar, line, or pie? Exactly. You need to describe or explains the information taken from the bar or the chart ya. Nah, jadi betul seperti itu. Jadi task 1 itu jenis teksnya adalah teks deskriptif. Apa yang dideskripsikan? Yang dideskripsikan adalah bar chart in the form of sesuatu yang bisa teman-teman lihat ya, bisa teman-teman pahami, and all you need is to make the graph into words. Okay, jadi teman-teman bisa membahasakan itu semua menjadi deskripsi. Bukan maybe ya. I'm sure you're all familiar with this because when you are writing or working on an essay ataupun misalnya juga membuat skripsi, kalau udah yang pernah pakai itu kan, kalau misalnya ada data-data seperti itu dideskripsikan. Nah, data-data seperti itulah yang muncul di task one, dan teman-teman juga cara mendeskripsikannya seperti itu. Oke, thank you Uju. Jadi ingat ya teman-teman semua. Nah, saya mau tanya lagi satu lagi nih untuk task one. Task one itu kira-kira ada berapa kata maksimum? 150 words.
Minimum? Iya, oke. Oh, maksimum nggak ada. Iya, maksimum. Nggak ada maksimumnya, minimum betul. 150 words at least, but jangan menuliskan itu benar-benar pas 150 ya, dilebihin lah jadi 160 kayak atau 165 gitu ya. Lebih dikit nggak apa-apa, tapi jangan sampai kurang. Kalau kurang nanti nilainya juga berkurang ya. Nah, penilaiannya ini kan subjektif teman-teman for writing, because there's gonna be an examiner, what is it, evaluating and giving or what is examining your writing. Kemudian setelah itu they're gonna give you scores, and it's quite subjective. Tapi subjektifnya lah, bahasa Indonesia nih kreatif ya. Itu tetap kita akan bisa membuat semacam persiapan untuk itu semua seperti yang sudah kita bahas waktu kemarin ya. Oke. Ada pertanyaan dulu nggak sih untuk task 1, teman-teman? Karena ini ya, sebenarnya juga ada PR gitu. Saya masih ingat ada PR. You guys have a homework ya. Kemarin saya sudah kasih gitu. Sudah belum nih PR-nya? Saya ingat sih Titik kemarin ikutan kelasnya waktu hari Selasa. Titik, have you done with your homework? Not yet. Yeah. Oke, tos. Belumnya karena kesibukan kali ya? Iya, ini masih depan laptop, lagi meriksa tulisan juga sambil. Baik. Oke, kalau begitu, teman-teman yang sudah hadir, ini di kelas menulis emang sedikit ya, tapi itu pun terjadi, teman-teman, by the way. Di beberapa kali saya mengajar, kalau kelas writing itu orangnya sedikit, padahal writing itu challenging banget gitu. Saya kadang-kadang berpikir, oh berarti mungkin mereka udah bagus gitu writingnya kali ya, jadi nggak usah ikut kelas writing. Atau mungkin ada kesibukan, tapi kalau kesibukan saya mah nggak, itu urusan masing-masing ya. Oke, jadi malam hari ini enaknya masih kita bahas task 1 atau sudah nih langsung ke task 2? Teman-teman, boleh request. Better you repeat again task 1 than task 2. Okay, I'm gonna make a brief overview on task 1 ya. Jadi kalau task 1 kemarin, let me Rifki bisa izinkan saya untuk membagi screen. Sebentar ya, saya akan coba buka materi yang kemarin. Rifki, halo Rifki. Oh? Rifki bisa izinin saya share screen. Soalnya masih belum bisa. Sebentar, belum muncul notifikasinya. Video setting. Jadi Rifki bisa atur aja ya di share screen-nya, terus bisa multiple gitu ya. Sebentar, enter full maximize scale enable. Nah, enable coba. Enable ya? Oke. Ya. Done. Sudah saya klik. Enable apa ya tulisannya? Enable the remote control for all application. Jangan. Oh, jangan. Bukan. Apa lagi? Terus Ada multiple gitu.
side by side mode, Bukan. ada silent system notification. Bukan. Rifki buka yang mana ya? Ini yang di setting video. Oh, nggak usah bukan di Di setting video, bagian di share screen. Rifki klik share screen-nya. Nah, terus muncul. Di situ enable multiple users atau apa gitu. Tidak muncul. Atau enggak jadiin co-host aja? Oke, Martin? jadiin host saja. Yes. Boleh, jadiin saya Make- co-host. Make host. Make Yes. co-host aja. Aduh, aku yang host ya. Ya udah. Ya nggak apa-apa deh, sementara. Ya. Boleh, sekarang saya akan coba buka yang ini. Ini yang kemarin ya. Sebenarnya ini akan coba saya buat bridging aja. Jadi teman-teman masih ingat kembali, refresh about task 1. Jadi task 1 itu, again, it's all about descriptive text. All you need to do is trying to describe all the information, not all the information, the key features. Oke, kemarin saya bilang ada key features. Key features of a bar or a table or a chart ya. Jadi di situ informasinya silakan teman-teman bisa diekstrak dalam bentuk tulisan. Nah, beginilah kriteria penilaiannya. Jadi there are 4 criteria dan juga the score itu gonna be divided into 4 indicators. Pertama itu adalah task achievement. Nah, task achievement teman-teman kemarin masih ingat kalau task achievement itu maksudnya apa ya? Masih ingat nggak? Ini bener gak sih kalau kita setelah 7 menit belajar tuh udah lupa lagi? Setuju nggak? Do you agree with that? Oke, teman-teman, gimana? Untuk apa namanya? Task achievement tuh maksudnya apa? Ini yang muncul di teman-teman apa ya? Di screen itu. Tulisan writing task 1 ya? Yes. Yes. Yes, writing text 1. Oke, earn task 1. Oke, baik. Jadi task achievement itu teman-teman memunculkan informasi yang relevant. Kemudian key features. Key features itu refer to the most important information taken from the picture. Nah, jadi teman-teman cari mana yang terlihat drastis, mana yang terlihat ekstrim. Misalnya ada semacam loncatan atau juga grafik yang sangat menonjol untuk kita bisa describe, itu maksud dari task achievement. Kalau yang diminta itu adalah misalnya teman-teman untuk membandingkan bagaimana tingkat kalau kemarin kita berbicara bagaimana laki-laki dan perempuan itu dibandingkan dalam mengisi waktu mereka kalau tidak salah ya, untuk full time study sama part time study. Nah, seperti itu. Jadi informasi yang penting lah yang dimaksud di task achievement ini. Kemudian coherence sama cohesion. Kalau coherence kemarin teman-teman itu berhubungan dengan apa? Dengan structure. Bagaimana teman-teman itu paragraphing. Jadi antar paragraf itu saling nyambungnya enak gitu kan. Structure-nya waktu kemarin sudah dijelaskan juga. Kalau di bagian awal, ada yang masih ingat? Ada yang masih mencatat nggak nih? I'm trying to act as a teacher. Jadi suka nanya-nanya sama mahasiswanya atau misalnya sama siswanya gitu kan. Ayo, masih ingat nggak? Kemarin nyatet nggak? Oke, teman-teman. Coherence itu structure, maka structure-nya yang pertama di bagian paling awal adalah apa nih yang suka nulis? Bagian awal, paragraf pertama, isinya apa? Untuk task 1. Hubungan antar paragraf. Bukan. Ya, Yang lain? betul. Yang Apa, yang Introduction.
Introduction, betul. Introduction dulu ya. Introduction-nya itu bagaimana tips membuat introduction nanti kita bicarakan. Kalau yang kedua isinya apa? Paragraf kedua. It's about describing the data. Oke, overview ya, masih general overview. Oke, thank you Syafura. Kalau misalnya paragraf selanjutnya 3 dan 4 isinya adalah the body ya. Datanya itu sendiri yang tadi disebut sama Syafura. Jadi teman-teman ingat, ini kuncinya kalau mau dapat nilai bagus. Oke, dapat nilai bagus terutama di coherence. Ingat structure-nya karena menulis essay, menulis apapun itu kan structure itu menjadi bagian yang sangat penting untuk diperhatikan. Pay attention to it karena itu dinilai gitu, itu dinilai. Jadi selalu ingat, always stick in your mind bahwa first paragraph is to introduce the whole text gitu. Jadi teman-teman pertama itu introduction, yang kedua overview, general overview. Jadi overview yang masih umum saja. Nah, teman-teman tidak membicarakan tentang data-datanya. Oke, di paragraf 2 itu tidak berbicara dulu tentang data-data yang detail, itu tidak. Ingat itu ya, ingat itu. Nah, terus paragraf 3 atau paragraf 4-nya itu adalah body. Artinya teman-teman di body itu teman-teman menceritakan in detail tentang paragrafnya. You got my point? Make sure nih. Jelas ya? Bisa dipahami? Diam artinya iya. Oke. Baik teman-teman. Jadi begitu untuk task 1. Sedangkan untuk vocabulary. Untuk vocabulary itu maksudnya apa? Kemarin ada 2 poin dari vocabulary. Itu tidak hanya tentang bagaimana penguasaan atau misalnya kekayaan kata yang teman-teman punya, itu satu hal. Jadi kalau misalnya yang berhubungan dengan vocabulary mastery itu sama seperti tentang range. Jadi range of your vocabulary, sebanyak apa sih teman-teman bisa memunculkan itu dalam teks. Nah yang kedua itu ketepatan. Jadi teman-teman itu precise nggak sih dalam dalam menggunakan vocabulary-nya, karena once teman-teman you use one vocabulary in not in a proper context, itu bakalan salah jadinya, bakal mengurangi nilai. Jadi please mind the context gitu, mind familiarity. Jadi teman-teman untuk 2 hal ini vocabulary, teman-teman mungkin perlu semacam yakin dengan kata itu bener nggak sih dipakainya, yakin dengan kata itu bener nggak sih artinya, dan itu pas gitu. That's for vocabulary. Nah untuk grammar itu juga 2 hal yang dinilai. Grammar itu pertama grammatical range. Jadi pengetahuan teman-teman tentang grammar ini seperti apa sih? Kalau kemarin kita bahas sedikit tentang tenses, bahwa tenses itu yang commonly used for writing itu apa aja, kemarin sudah saya bahas. Kemudian yang kedua tentang accuracy-nya. Jadi setelah teman-teman oke lah pakai present tense, ini harusnya you are supposed to use past tense, or this information is supposed to be written in past or present perfect, if you will. Nah, jadi misalnya hal-hal seperti itu harus teman-teman consider. Oke. 4 hal ini juga sama seperti task 2. Jadi pembagian 25% 25% ini juga sama teman-teman, indicators-nya ataupun juga kita sebut apa sih ini, points ya. Nah, untuk dinilai itu. Jadi apa yang dinilai oleh examiner itu tidak hanya gini grammarnya bagus, kosakatanya kok sophisticated sekali ya, sangat tinggi. Tidak, kosakata yang sangat canggih, kosakata yang lebay banget itu bisa jadi kadang-kadang bisa
aneh banget sih gitu. Kita juga kan akan melihat itu sebagai sesuatu yang this one is not even understood by the readers gitu kan. Yang terpenting itu tidak hanya I'm gonna make a cool writing and I'm gonna make the examiner satisfied with my writing, with my like sophisticated words or vocabulary. Itu tidak hal itu yang dinilai saja, itu tidak hanya itu. Oke. So far, ada pertanyaan tidak? Jadi ini sudah sekalian saya jelaskan untuk task 2 ya, untuk apa aja yang dinilai gitu. What is the common grammar that we use in writing? Okay, good questions. And I challenge people here. Okay, all the participants, masih ingat gak? Do you still remember what we've discussed yesterday? I mean, in the previous meeting about the common grammar used for writing or for speaking. Yang saya bilang top 3. Okay, maybe you can guess. Uju? Present tense, past tense. Okay, and then? Present continuous. Okay, present tense and then past tense and? Present continuous. Present continuous. Past tense yang mana nih? Nah, sebentar Uju. Saya mau challenge teman-teman yang ada di sini. Biar deg-degan semuanya. Ya ampun, apa sih kemarin gitu. I'm gonna give you heart attack. Oke. Ayo teman-teman, ada yang masih mengingatnya atau mempunyai catatannya? Langsung nih, misalnya, googling. Apa nih, kalau hasil googlingnya apa? Boleh. Atau masih ingat, masih nyimpen catatannya? 5, 4, 3, 2, 1. Oke, mungkin sudah menjawab dalam hati tapi malu-malu ya. Baik, teman-teman, untuk 3 atau misalnya 5 most common used tenses di writing itu yang pertama present simple. Oke, present simple. Yang kedua, past simple. Kemudian yang ketiga, itu present continuous. Dan yang keempat, kita bahas 5 ya. Yang keempat, itu adalah present perfect. Yang kelima adalah future simple. Saya ulangi, yang pertama adalah present simple, present continuous, sama present perfect. Nah, itu presentnya 3 tuh. Satu lagi, yang kemudian yang keempat ada past simple. Past, tapi yang simple. Kemudian yang kelima ya, yang kelima adalah future yang simple. Oke, Uju? Got my points? Sudah ya? Yes. Oke, 5 itu. Nah, untuk yang articles ataupun misalnya untuk penulisan ilmiah tuh biasanya tidak banyakan ya present simple, kemudian past simple, sama present perfect. Biasanya itu 3, itu top 3 itu biasa dipakai. Nah, karena biasanya kan untuk mengungkap atau menjabarkan sebuah fakta, kemudian menjabarkan data, itu kan bisa dalam bentuk present, karena itu adalah factual. Kemudian juga bisa misalnya dalam bentuk present perfect, kalau misalnya teman-teman sudah melakukan sebuah penelitian, you may use present perfect ataupun juga past simple kan untuk itu. Jadi 3 itu. Nah, sedangkan future simple itu teman-teman mungkin bisa pakai juga untuk kayak misalnya ada saran, suggestion itu ya, di bagian suggestion you may use the future simple. Okay, hope you understand or you get my points untuk misalnya penggunaan how you use tenses di sini. Okay. Ada pertanyaan lagi yang lain?
Nah, kira-kira itu Uju ya. Nah, teman-teman kemarin kita juga bicara itu kan tentang structure itu tadi saya sudah ungkapin ya bahwa di struktur dari task one itu yang pertama tadi kita sudah bahas ada introduction. Yang introduction itu isinya adalah apa? Ini saya mau benar-benar mau recall ya. Introduction tuh gimana sih cara bikin introduction paragraph yang baik dan aman? Yang baik dan aman. It's like general to specific. General to specific tuh gimana, Uju? Can you tell us more? For the introductions, for example, ini apa sih yang cerita di sini? Masih task one. Tuh, misalnya ini ada nih. Yang pertama yang Poverty rates by sex and age. In this one, we may talk about in the first paragraph. For example, like we talk about the data. What is it? Oke. Baik. Thank you. Yap, Uju. Ada beberapa hal yang bisa dimasukin, termasuk yang tadi sudah disampaikan oleh Uju. Cara yang simple dan itu menjadi tips dan mendapatkan nilai yang bagus. Hacknya adalah untuk paragraf 1, please fokus pada apa? Memparafrasekan ini loh. Nah, memparafrasekan deskripsi singkat tentang barnya gitu. Di sini kan ada the chart shows the percentage of men and women living in poverty divided into blah 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 in 2008. Nah, tugas kita itu hanya memparafrasekan ini. Yes. Oke. Just remember. Nah, hanya untuk paragraf 1 saja. You may, for example, like kalau misalnya to paraphrase this sentence, you may make one sentence only, or you can divide this sentence into 2 sentences for a paragraph. Jadi paragrafnya itu bisa terdiri, it may consist of 1 or 2 paragraphs. Kalau 3 tuh kebanyakan deh, karena juga sebenarnya usually the description of the graph or the chart is only one sentence. And then from one sentence you can paraphrase it into 1 or even 2 paragraphs. That's enough. Nah, kayak gitu teman-teman. You get my point ya? Jadi hanya untuk parafrase ini saja. Kemarin sudah belajar ya memparafrasekan. Nah, yang kedua, paragraf kedua itu isinya tentang apa sih? Kalau paragraf 2. Nah, paragraf 2 itu lihat kalau tadi misalnya tentang poverty-nya rates by sex and age. Berarti di situ yang paragraf 2 itu adalah general overview. Oke, general overview itu seperti apa? Nah, di paragraf 2 teman-teman tidak atau jangan pernah dulu sok-sokan ya, tapi kebanyakan setelah saya lihat di yang tips juga dari expert dari IELTS itu untuk paragraf 2 itu jangan menyentuh info detail dulu. Oke? Nah, jangan pernah menyentuh info detail tentang apa? Data-datanya. Misalnya di sini ada 20%, ada 15%, ada 5 sampai 17. Ini itu jangan terlalu bahkan jangan diekspos dulu di paragraf 2. Nah, yang diekspos itu apa sih? Yang diekspos itu adalah apa yang terlihat ekstrim dulu, tapi tidak menunjukkan ininya. Misalnya poverty di sini kalau secara age, misalnya men di sini kan warnanya apa? Birunya lebih terang. Sedangkan women, betul ya, yang women itu birunya lebih gelap. Nah, misalnya ditulis tuh secara keseluruhan overall, biasanya ada kayak gitu. Overall atau in general, overall misalnya atau in general. Nah,
itu seperti agak-agak ke konklusi ya, seperti kesimpulan, tapi sebenarnya bukan kesimpulan, itu seperti tadi kalau Uju bilang dari general ke spesifik, betul di paragraf 2 itu. Yang paragraf 2 itu masih bridging ya, belum ke yang paling spesifiknya gitu. Jadi kalau misalnya di sini yang paling tinggi itu mana sih poverty-nya? Men atau women yang paling kelihatan? Men atau women ya? Women. Women ya kan? Women. Women, betul. Yang women ini tinggi, itu yang kita sebut sebagai apa? Key features. Jadi key features itu apa yang menarik gitu kan, yang menjadi hook dari readers itu membaca, oh ternyata langsung nih udah kelihatan dari data itu. Nah, teman-teman bisa menuliskannya di paragraf 2. Contoh, saya stop share yang ini dulu. Kemarin itu sebentar. Nah, teman-teman lihat di sini. Oke. Ini bar yang berbeda ya, chart yang berbeda ya. Oke. Di paragraf 1 tadi jelas, ini parafrase saja. Kemudian yang kedua, paragraf 2 itu dimulai dari kata overall, in general, kayak gitu loh. Teman-teman secara umum melihat itu seperti apa? Dilihat, ini yang paling drastis di sini. The number of men and women studying part-time outnumbered those studying full-time by a significant margin. Nah, dilihat kan, oh karena ternyata di sini yang yang male itu sebelah sini ya. Yang area sebelah sini, sedangkan female area sebelah sini. Nah, kelihatan, oh ternyata antara laki-laki sama perempuan, di sini full time itu yang warna hitam, yang abu-abu yang part time education. Nah, di sini hanya menuliskan mana yang paling drastis. Number of men and women part time itu ternyata lebih tinggi daripada yang full time. Oh, berarti dilihat dari sininya full time-nya sama part time-nya ya. Iya, karena itu dilihat mana yang paling drastis. Bukan jumlah laki-laki sama perempuannya. Karena ternyata udah agak-agak imbang, tapi ternyata yang paling jomplang-jomplang ini kelihatan adalah full time education sama part time education-nya. Kemudian, while both modes were relatively similar between the sexes, dia bilang kan mirip gitu. There were some variants, especially in 90s, when the number of women studying part-time increased substantially. Nah, itu hanya seperti ini, tidak membahas detail number. Tidak ada sama sekali detail number di paragraf 2 tidak ada. Always remember that, teman-teman semuanya. Di paragraf 2 tidak mengungkap atau tidak mengekspos detailed number. Baru deh di paragraf 3 dan 4 ini teman-teman break down into more specific details. Nah, kalau di sini paragraf 3-nya ini ngobrolin tentang male dulu, dari sisinya laki-laki seperti apa. Dan itu pun tidak dibahas semua. Yuk kita coba lihat bareng-bareng. Di sini, with regards to full-time education, male students approximately doubled from around 100,000 in 70. Nah, di sini kan dari 1.000 kemudian to well over 200. Nah, di tahun berapa? By the end of 91. Oke. For women, the trajectory was less consistent, rising sharply in the first decade. Nah, kalau dia modelnya itu dilihat di tahun yang sama bagaimana trennya, gitu. Terus di tahun-tahun yang lain bagaimana trennya. Saya mau tanya, kalau teman-teman menjabarkan data ketika menulis sebuah essay atau skripsi kayak gini nggak?
Sama nggak? Sama nggak caranya teman-teman? It could be. Jadi membandingkan antar tahun, untuk yang detail antar tahun dan jenis kelamin. For example, apa namanya ini yang dibahas di tahun 1970, same. Banyak yang part-time, full-time and part-time educations. Itu yang untuk detailnya. And then juga melihat perkembangan tahun kan. Is there increasing for part-time in the next year with full-time? Iya, apakah di situ ada rise or ada increase gitu kan? In Yes. terms of the number. Betul, betul. Nah, itu yang ditampilkan dan tidak harus every single detail of the information itu should be there on your writing, itu tidak. Tidak harus semuanya ada gitu. Ya, well 150 itu adalah minimal katanya, tapi terlalu detail pun sampai kayak gitu juga nggak bagus. Kenapa? Karena yang tadi untuk poin yang di score itu bagian yang ini loh teman-teman, yang task achievement itu akan mengurangi nilai task achievement kalian kalau misalnya you're going or you're writing into very detail gitu. Very detail itu juga tidak bagus. Jadi yang dilakukan itu adalah apa? Trying to expose the readers or the examiners with the most important information atau the significant trends from the chart. Nah, itu yang teman-teman lakukan, ya. Jadi tidak semuanya. Oke, jadi selamatkan nih di bagian pertama sama yang kedua kalau saran saya ya. Jadi teman-teman sudah punya dua paragraf tuh. Tinggal tambah lagi 1 atau 2 paragraf lagi. Boleh nggak sih sir misalnya 5 paragraf karena kan banyak banget, kebanyakan kayaknya. 5 tuh udah banyak sih. Tapi coba deh 3 juga nggak apa-apa, 3 atau 4 paragraf itu udah oke. Kemudian boleh nggak misalnya 1 paragraf aja semuanya dijadiin 1? Tidak. Jadi jangan seperti itu. Itu harus dibagi ke beberapa paragraf karena ketika teman-teman itu menjadikan 1 paragraf, kemudian semua informasinya disisipkan semua, dipadatkan semua di situ gitu kan sampai benar-benar padat, itu artinya teman-teman tidak memahami bagaimana main ideas sama supporting ideas are structured or are divided gitu. Itu ya, jadi pemahamannya berarti kurang. Nah, oke, baik, kira-kira begitu. Mungkin tanya jawab sepertinya teman-teman untuk para task 1 kalau masih belum begitu paham boleh ditanyakan dulu ya. Boleh nih. Kalau tidak ada, Sorry for we have closed for. ganti namanya Uju. Gimana Uju? Tadi saya lihat paragraf. Could you show the slide again? Sure. Ya. Can I use my pen here? Untuk yang apa namanya paragraf 4 itu kan dia talk more details ya, di mana dia menjelaskan dia menjelaskan the numbers of male itu yang part time itu kan lebih fluktuatif ya, and then for women it's more increase. Iya. Oke. Berarti yang 3 and 4 itu paragrafnya hampir mirip ya. Talk about more details. Betul bro. Jadi just put the details you found from the chart misalnya, itu just transfer it into the explanation or description in paragraph 3 or 4 kayak gitu. Jadi bisa dimulai dari kalau tadi di sini di paragraf 2 itu hanya bilang
Oh ya, ada ya kenaikan yang misalnya ternyata full time education itu lebih sedikit gitu daripada yang part time education itu di paragraf 2. Sedangkan di paragraf 3-nya betul itu more details, bisa dari bagaimana misalnya part time education itu serve the position of male and female, atau bagaimana juga ininya kenaikannya apa fluctuated atau misalnya steadily increased, betul seperti itu. Is there conclusions? Because I don't see conclusion here. It's only in Okay, paragraph 2. well, good questions. For task 1, no need to make any conclusion because all you need to do here only to describe the information. Well, we also can find, or we can just slightly get little bit conclusion from here, from paragraph 2 anyway. Nah, tapi ini juga seperti general overview of the text. Nah, jadi tidak perlu bikin conclusion. Ya. Oke. Itu udah aman banget. Aman banget. Nanti conclusion itu bisa dipakai kalau nanti di task 2. Oke, begitu, bro. More questions from others? Menanyakan sesuatu yang tidak tahu ingin ditanyakan apa tuh bingung ya, membingungkan ya. Oke. Kalau tidak ada, sedikit saya akan coba share untuk yang sebentar. Gimana sih ini? Oh. Nah, ini kosakata ini bisa dipakai nih, teman-teman. Boleh nih, menggambarkan tren peningkatan. Teman-teman bisa kata kerjanya rise, kalau kata benarnya arise. Climb, a climb. Seperti ini sangat-sangat bermanfaat ya. Dan selalu dipakai, pasti naik, turun, naik, turun, naik, turun. Ini nih variasinya. Oke, bisa nih. Oke, bisa di screenshot aja ya, atau di foto ya, teman-teman. Oke. Nah, sebenarnya saya tuh ada hal yang disampaikan juga di task 1 itu, jadi nanti saya sampaikan kalau saya ingat. Nah, ini sekarang biar ke bawah juga, kita information tentang task 2 ya, tentang task 2. Oke, ini sudah saya jelaskan tadi sama penjelasannya. Nah, sedangkan ini adalah structure-nya, teman-teman. Ini yang tadi juga mungkin ditanyakan Uju, ini this conclusion appears for the text you make in task 2. Okay, you need to make a conclusion. Ya. Jadi pertama introduction tetap, kemudian setelah itu ada body, and then conclusion. Di sini saya tulis body-nya 3. Body could be 2 or 3. 4 or 5 are considered too much. Jadi kebanyakan deh kayaknya kalau 4 sampai 5 paragraf untuk body, bagian body-nya. Mending 3 itu udah banyak, kemudian 5 paragraf itu udah oke untuk in total. Jadi teman-teman jangan, saya mah pengen keren, terlihat keren gitu dengan membuat more than 5 paragraphs in total, tapi there is no significant thing. There is no, misalnya, something that hook your examiner and then engage them to give you good score for this. Jangan-jangan yang ditulis itu only boring information gitu. Jangan.
Jadi introduction, body, and then conclusion. Oke, saya pikir ini sudah sangat jelas nih. Nah, teman-teman, ini saya coba ajak untuk melihat topik apa saja dan bentuknya tuh seperti apa sih task 2. Jadi kalau task 2 itu teman-teman isinya kan tadi Uju sudah sempat bilang tuh kayak akan ada opinion gitu kan. Sorry. Atau misalnya hal-hal yang berhubungan dengan discussion. Nah, teman-teman, jadi untuk di task 2 itu bisa jadi bentuknya akan apa namanya? Bentuk advantage atau disadvantage. Kemudian teman-teman juga direct questions. Bisa jadi juga ini teman-teman juga diminta untuk mencari solution. Kemudian teman-teman bisa juga diminta untuk to discuss tentang a topic. Kemudian ada opinion. Nah, ini teman-teman bisa pelajari semua. Ya, tentu ya. Klise dan sangat teoritis tidak apa-apa. Teman-teman perlu tahu dulu bedanya task 1 sama task 2. Nah, jadi kategori soal atau kategori instruksinya tuh seperti itu tadi. Misalnya yang pertama, jadi ada opinion essay. Jadi teman-teman diminta untuk membuat essay yang isinya adalah opini teman-teman. Nah, kayak gimana sih contohnya? Contohnya seperti ini, akan ada semacam statement. Oke. Issue statementnya di sini adalah, statement isunya adalah prevention is better than cure. Researching and treating diseases is too costly, so it would be better to invest in preventive measures. Nah, to what extent do you agree? Nah, teman-teman sejauh mana sih setuju? Nah, jadi setuju tentang ini tuh bagaimana, persetujuan teman-teman tuh seperti apa, sejauh mana? Itu teman-teman menuliskannya dalam bentuk opinion. Di sini ya, jadi kalau tanya agreement itu berarti opinion. Agree or disagree. Oke. Kemudian kalau misalnya teman-teman diminta untuk discuss something atau discussion essay, discussion essay, itu teman-teman bedanya apa? Di sini coba lihat, some people think that environmental problems should be solved on a global scale, while others believe it is better to deal with them nationally. Discuss both sides and give your opinion. Apa sih bedanya sama yang pertama tadi? Bedanya di sini kalau teman-teman itu diminta lihat, kalau di sini ada discuss both, artinya teman-teman itu memunculkan mana yang misalnya pro dan cons, mana yang pro dan kontra. Kalau di sini kan some people, nah satu sebagian yang mereka adalah think that environmental problems itu should be solved on a global scale gitu. Sedangkan yang lain itu better to deal with them nationally gitu, secara lokal, secara masing-masing negara aja gitu. Nah, itu didiskus, dipertemukan semuanya, dua-dua pandangan ya. Kedua pandangan itu dimunculkan semuanya. Itu bedanya sama yang pertama. Yang pertama kalau to what extent teman-teman hanya ya udah pendapat teman-teman aja di satu isu aja gitu. Kalau teman-teman nggak setuju ya udah bilang aja di situ bahwa semua statement itu berarti represent your disagreement gitu untuk isunya. Nah, selanjutnya solution essay itu teman-teman jelas ya di sini untuk diminta untuk apa? Measure could be taken to prevent this, diminta untuk solusinya apaan sih, alternatifnya. Jadi bisa jadi di situ kayak di sini what measures could be taken to prevent this, apa sih gitu kan caranya atau ways untuk prevent sesuatu, atau di sini what solutions, langsung ditulis solutionsnya. Nah, atau di sini how can this problem be solved, itu juga bisa seperti itu. Nah, kemudian atau diberikan direct questions. Lihat di sini. Jadi ada pertanyaannya langsung. Most people agree that money cannot be happiness. Why is happiness difficult to define?
And how can people achieve happiness? Nah, ini pun juga teman-teman lihat di sini ada direct questions. Terlihat bedanya ya, bukan minta solusi, bukan apa-apa. Jadi teman-teman tuh mengutarakan pemikiran teman-teman tentang ini langsung gitu. Nah, satu lagi advantage sama disadvantages. Di sini lihat, jadi apakah itu beneficial atau tidak gitu. Nah, di sini mereka itu meminta teman-teman untuk apa sih keuntungan atau manfaat ataupun juga kerugiannya bahkan. Kalau di sini kasusnya adalah to have a year of between finishing school and going to university. Jadi apakah kalau misalnya ada kebijakan seperti ini, keuntungannya apa sih? Dan kekurangannya apa? Dua-duanya dimunculin. Nah, seperti itu. Pertanyaan dulu deh, ini harusnya ada pertanyaan deh, karena informasinya cukup padat untuk kategori-kategori statementnya. Kak Umar, izin bertanya. Boleh, Ricky. Tadi itu kan ada cukup banyak ya. Itu untuk task 2 itu nanti dapatnya itu tiap orang itu cuma satu aja atau semuanya itu dapat tadi disadvantage atau advantage sama discuss gitu sama yang lainnya itu dapat semua atau cuma salah satu aja nanti waktu dihadapkan ke tesnya? Okay, thank you, Ricky. Good questions. You're gonna only have one statement, one kind of statement. Jadi tidak semuanya tuh. Nah, dan we never know kita dapatnya apa gitu. We never know. Jadi be ready with any kinds of questions atau statements gitu. Jadi caranya, tipsnya apa sih? Tipsnya ya banyak-banyak membaca tulisan orang lain yang nilainya bagus tuh, itu recommended ya. Atau teman-teman juga lihat atau punya buku-buku yang untuk IELTS preparation, itu juga di situ biasanya pasti itu ada contoh-contoh tulisan yang bagus tuh kayak gimana gitu. Yang dilakukan itu bisa pertama teman-teman coba baca dulu, read it, then imitate the way they write. Ditiru aja gimana caranya mereka menulis itu. Nanti teman-teman akan punya polanya, gitu ya, Rifki. Oke, teman-teman yang lain ada lagi yang ingin ditanyakan? By the way, beneran nih dari sekian banyak yang hadir, ada yang sudah mengerjakan PR-nya? Tetap ya nanya PR. Tagih loh PR-nya. Kak Omar. Ya. Gimana Uju? I just know about type of yang mana tadi itu yang tentang the categories of the statement. Yes, yang apa namanya? Saya lupa. Tadi itu ada ditunjukkan yang dia nggak minta opini, tapi ada langsung questions and we should. Itu coba could you tell me again? Sorry. This one ya? Yes, most of people. Kalau tentang ini, should I give our opinion? For example, in my opinion, money, blah blah blah. Is it? Sure. Like Yeah. that? Yeah. Di sini, you need to give your arguments. Jadi emang isinya itu paragrafnya argumentatif ya. Agak mirip sama yang pertama tadi, yang opinion. Nah, di sini kan jelas-jelas kayak why is happiness difficult to define? How can people achieve happiness? Kalau yang suka filosofi gampang, bukan gampang sih. Kayak makanan banget ini ya. Pengen banget gitu.
Nah, bahkan di sini kayak hal-hal yang success is often measured by wealth and material belongings. Do you think wealth is the best measure of success? What makes a successful person? Kalau teman-teman suka baca-baca buku motivation, buku-buku self development, ini dapat pertanyaan kayak gini tuh udah empuk banget ya. Gitu. Jadi put your own insight or opinion or even knowledge about it. Perlu nggak sih ngeliatin data gitu? Kalau teman-teman ingat sebuah data tuh nggak apa-apa dimunculin, nggak apa-apa. Tapi harus bener ya, harus yakin. Kalaupun tidak juga nggak apa-apa karena emang essay di sini lebih banyak explore tuh tentang insight teman-teman kayak gitu. Oke, begitu Uju. Teman-teman, oke, by the way, ini karena waktunya juga udah mau habis dan ternyata ini juga di settingnya sampai pukul 8. Ted, 2 menit lagi ini udah mau habis nih. Oke, thank you teman-teman udah hadir dan sebenarnya kita sudah mulai memasuki minggu yang keempat ya. Nanti saya akan diskusi dulu sama tim dari Pondok Inspirasi. Kalau teman-teman sendiri, ini kita belum melakukan evaluasi di akhir juga sih ya, dan kita juga belum ada latihan banyak. Pengennya sih ada latihan-latihan seperti itu. Tapi coba saya akan coba obrolin dulu ya teman-teman. Nah, so far itu dulu yang bisa disampaikan untuk malam hari ini. Terima kasih teman-teman semuanya. Ada waktu 1 menit, ada yang ingin menyampaikan sesuatu? Terima kasih banyak Omar, maaf. Gak apa-apa kali itu. Nggak bisa benar-benar fokus nih. Di sini masih ada anak-anak. Top lah kalau Titik mah. Luar biasa. Iya. Oke, saya kembalikan ke Rifki ya. Ya, sama-sama teman-teman. Halo Rifki. Halo. Baik, thank you Kak Omar sudah membagikan tips dan triknya untuk mengerjakan bagian writing ya, writing section itu task 1 sampai task 2 di IELTS. Jadi nambah wawasan juga. Sebenarnya ini sih saya kan baru masuk nih, Kak. Boleh ikutan gabung Mbak buat kerjain? Boleh. Boleh. Oke. Baik. Oke, sudah habis juga waktunya. Mari kita cukupkan dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Istighfar sebanyak-banyaknya. Astagfirullah. Dan kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dadah semuanya. See you, thank you. Terima kasih Kak. Ya, oke. Sukses dan sehat selalu semuanya. Dadah.